Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ada ibu memberi tugas membuat form data siswa dengan fill-fill seperti ini ya. Nah, jadi fillnya kita tambah satu lagi tuh NISN. Kemarin ibu lupa. Kita tambahkan lagi NISN. Jadi nanti kalian boleh tambahkan NISN itu pakai teks. Jadi ini kemarin website yang kita buat itu masih bisa disebut kita website statis, karena kalau kita mau nambah nama NISN itu harus mengubah source code. Nah, jadi gimana biar data dari website itu jadi dinamis? Nah, kita tambahkan database. Kalian boleh capture dulu, ingat dulu ini. Ingat dulu. Kemudian kita buka sum control panel. Oke. Nih, jadi buka sum control panelnya. Selanjutnya kalian start Apache dan MySQL. Nah, sekarang kita kalau mau buka database, kita akses MySQL. Bisa dari sini, diklik langsung, atau kalian buka browser, lalu kalian ketikkan localhost php myadmin. Kalian boleh pilih bahasanya dulu, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Kalau yang ibu udah terlanjur nih bahasa Indonesia, ya udah ya bahasa Indonesia aja. Nih ada, kita pilih basis data, kita membuat database baru. Ini sebenarnya ibu agak melangkah, nggak tahu kalian udah batas mana belajar basis data. Jadi kalau nanti ada yang kurang paham, silahkan kalian cari materinya, materi basis data, atau bisa tanya sama ibu ya. Di komentar boleh, lewat chatting boleh. Misalnya kita buat basis data namanya belajar. Website. Nih, kita buat. Nah, kalau membuat nama basis data itu nggak boleh pakai spasi. Kenapa nggak boleh pakai spasi? Mungkin di sininya nggak bakal error, masih tetap bisa dibuat. Tapi nanti pada saat pengkodean kita di PHP itu, spasi itu nggak kebaca. Spasi itu dianggap menjadi dua kata, jadi nggak kebaca, jadi pemisah dia. Nah, selanjutnya kita buat tabel baru, namanya tabel data siswa. Kolomnya berapa tadi? Kolomnya kita hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Kolomnya ada 7. Mana? Ini kolomnya ada 7. Oke. Terus dikirim. Kalau sebenarnya sih pembelajaran awal database atau itu biasanya pakai CMD. Cuman karena ini nggak mungkin ibu mengajarkan CMD, nanti malah nggak ini kan. Jadi ibu pakai ini PHP My Admin, jadi lebih mudah. Ya, nggak pakai kode-kode. Nanti kalian bisa pelajarin lagi khusus basis datanya, khusus SQL-nya di pembelajaran basis data. Ini apa aja filenya tadi? Fil itu kolomnya ya, NISN. NISN itu, nah balik lagi ke tipe data. Tipe data NISN itu apa? Kalian udah harus pandai menganalisis. Kalau dia angka semua, berarti integer. Oke, integer. Tapi kalau di awalnya ada 0 itu nggak bisa pakai integer. Kalau nggak salah ibu, NISN itu ada nolnya, jadi nggak bisa kita pakai integer. Jadi kita pakai varchar. Varchar itu string teks yang panjangnya 225 kalau nggak salah ibu, 225 karakter. Yang panjang maksimalnya itu 225 karakter. Jadi tinggal dibatasin aja panjang dari NISN itu berapa. Misalnya NISN itu udah pasti 8, ya udah panjang nilainya 8 aja ditaruh. Kalau udah pasti 10, berarti 10 aja ditaruh. Nah, yang selanjutnya indeks. Indeks itu dalam suatu tabel, dalam database harus ada yang bersifat unik. Harus ada yang bersifat unik, hanya satu-satunya sebagai pembeda data satu dengan data lainnya. Untuk apa? Agar tidak terjadi duplikasi atau double data, tidak terjadi penginputan data yang berlebihan atau percuma. Misalnya, jadi dari suatu tabel itu kita harus bisa menganalisis apa yang membedakan data satu dengan data yang lainnya. Misalnya kalian sebagai siswa itu yang paling berbeda dari data kalian itu adalah NISN. Kalau nama bisa aja sama, alamat mungkin aja sama. Kalau NISN itu udah pasti beda untuk siswa satu dengan siswa yang lainnya. Jadi itu yang membedakan. Misalnya NISN 1101 itu udah diinput. Nah, kita mau input lagi udah nggak bisa. Nah, jadi nggak ada duplikasi data, mengurangi kesalahan duplikasi data. Nah, di sini kita harus kasih primary, karena menurut kita yang paling membedakan di data siswa itu adalah NISN. Yang paling unik dari data siswa itu adalah NISN. Nah, di sini ada nama. Nama itu apa? Varchar. Varchar nama orang. Ini juga kalian harus analisis panjangnya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang, nanti karakternya nggak masuk. Misalnya kalian buat 10. Nah, jadi kalau nama siswa yang panjangnya 15, yang 5 digitnya lagi tuh nggak masuk. Kayak gitu. Jadi jangan sampai terlalu panjang. Nah, kalau kayak kalian taruh di sini 200, itu juga mubazir namanya. Nggak mungkin kan nama orang sampai 200 karakter. Jadi harus dihitung kira-kira berapa nama paling panjang di kelas kalian. Misalnya Muhammad Ridho Haizan itu sampai berapa karakter itu? Nyampe kita taruh lah 30 ya. 30. Nih, yang ini primary key-nya cukup 1. Nama udah, nama tadi apa lagi? Nama agama itu juga varchar. Agama Islam, Kristen, Protestan kayaknya paling panjang ya. Ini ada tempat lahir,
nggak boleh pakai spasi, boleh pakai strip atau underscore. Ini tempat lahir misalnya 50, ini tanggal lahir, nggak boleh pakai spasi. Ini tanggal lahir, itu kita pakai date ya. Apalagi jenis kelamin, boleh pakai percet juga. Ini perempuan misalnya, perempuan 8 ya. Terus foto itu juga varchar. Sebenarnya bisa varchar, bisa blurb, tapi kalau ibu lebih suka varchar. Kalau blurb itu nge-save-nya khusus gambar ya. Nah kalau varchar dia nge-save-nya nanti nama dari file fotonya itu, misalnya foto biru.jpg. Nah nama filenya itu yang disimpan. Kalau blurb memang filenya yang disimpan, file gambarnya itu yang disimpan. Kalau ini nama dari, jadi dia masuk dulu ke folder website kita, namanya saja yang disimpan di database. Kalau menurut ibu lebih suka yang ini. Ini jadi jangan lupa dalam suatu tabel itu harus ada primary key. Primary key itu adalah field atau kolom yang paling unik yang dapat membedakan data satu dengan data yang lainnya. Kalau kalian ngerasa belum terlalu paham, boleh dipelajarin lagi soal basis data. Soalnya ibu nggak terlalu mendalam mempelajari ke situ, hanya karena ini udah ada mapel khusus basis data. Nah jadi kalau udah, kita tinggal simpan aja nih. Ini udah jadi. Nah ini struktur dari tabel yang kita buat tadi. Kalau kalian mau coba tambahkan datanya, boleh di sini tambahkan. Ini kita menambahkan datanya melalui database kan. Tujuan awal kita adalah menambahkan data dari website kita tadi. Itulah yang disebut dengan website dinamis. Jadi kita bisa melakukan dalam website itu terjadi penambahan data yang berubah-ubah. Misalnya tadi kita buat form data siswa, ada tampilan formnya, form data siswa. Nah data yang kita bisa kita masukkan NIS, kita masukkan nama, kita masukkan agama, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Terus kita simpan data yang kita simpan itu masuklah ke database yang kemudian bisa kita edit lagi kalau salah, bisa kita delete dan bisa kita tampilkan. Nah itu semua sudah ada perintah atau kode tersendiri dari MySQL-nya maupun dari PHP-nya yang selanjutnya akan kita pelajari. Jadi tugasnya kalian buat dulu ini. Kalian buat dulu tabelnya, terus kalian tambahkan dulu datanya di PHP MyAdmin. Untuk tugas hari ini nanti kalian screenshot hasilnya, kalian kirim ke email ibu. Sepertinya itu saja dulu untuk pembelajaran hari ini. Jika ada kurang ibu mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan boleh silahkan japri ibu. Silahkan kalian coba-coba lagi, baca materi dulu mengenai basis data, nanti baru kita lanjutkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat siswa-siswaku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.